Ya, Bung Andi sudah konversi juga kayaknya jadi Jakarta 2 putaran. Apa indikatornya, Bung Andi? Istilahnya too close to call. Kalau dalam bahasa ilmiah statistik, too close to call. Artinya bahwa belum bisa disimpulkan apakah satu putaran atau dua putaran. Belum ada yang harus satu putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik satu maupun tiga. Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Halo, selamat malam pemirsa. Perhelatan Pilkada Serentak 2024 telah digelar. Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano mengalahkan pasangan Suswono dan juga Ridwan Kamil. Ya, meski demikian publik baru akan mengetahui pada 15 Desember 2024 nanti apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran ataukah akan ada putaran kedua. Bersama saya Nadia Valeri. Dan saya Brea Baratenaya. Inilah interupsi gantung nasib Jakarta, satu atau dua putaran. Ya, kita sudah kedatangan sejumlah narasumber untuk membahas topik kali ini, Nadia ya. Ya, di sebelah kanan saya ada Bung Andi Malarangeng, politisi Partai Demokrat. Bung Andi, selamat malam, apa kabar? Dan ada juga Bang Mas Duri Amrowi, peneliti Poltreking Indonesia. Apa kabar, Bung Mas Duri? Alhamdulillah baik. Baik. Dari sisi kiri juga sudah hadir bersama kami ada juru bicara dari Pramono Anung Rano Karno, Bung Ciko Hakim. Selamat malam, Bung. Kemudian ada juga Bung Emrus Sihoming, pengamat politik yang sudah hadir juga malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ini senyumnya agak beda nih, Bung Ciko. Ini ada Valeri mungkin agak terdistract gitu ya. Nggak mungkin lagi ada berbunga-bunga karena sesuatu ya. Nah, berbunga karena sesuatu nih Yang mau kayaknya. kita bahas ini. Betul, tapi tahan dulu karena kita juga kedatangan teman-teman mahasiswa dari Unika Atmajaya. Selamat malam teman-teman. Selamat datang adik-adik. Nah, tapi Valeri, sebelum kita mulai perdebatan pada malam hari ini, ada aturan main ini Bapak-Bapak ya. Jadi boleh semuanya di sini saling interupsi, saling bantah. Adu tapi, gagasan. Ya, adu gagasan tapi jangan baper. Jadi Nggak interupsi boleh baper. silakan. Ya. Kalau dipoto nggak boleh baper. Jangan baper. Oke. Baik. Saya mulai ke Bung Ciko dulu yang dari tadi memang senyum-senyum ya, walaupun dari Valeri juga, tapi Sumringah sekali malam sumringah ini, sekali. Bung Ciko ya, beda senyumnya. Betul, ini karena tadi kan sudah yakin banget gitu ya, konvers bahwa satu putaran yakin gitu. Padahal kalau dari KPU, real count-nya dari 99,92% ini, angkanya di 50,07%. Tipis nih, Bung Ciko. Enggak tipis. Oh, nggak tipis itu? 5.000 suara, hampir 5.000 suara itu nggak tipis. Nggak tipis, Nggak tipis oke. ya kan, nggak semudah itu mencari suara di segitu ya kan. Jadi memang 0, kan ini persentase. Tapi kalau kita bicara ribuan ya, karena kan kita nggak perlu juga ribuan, 50% plus satu orang pun kita menang. Ya. Kan gitu. Ya itu rumusnya. Jadi bukan 51% dan lain-lain, itu yang harus dipahami. Tapi yang kedua adalah ini kan sumringahnya itu kan sebenarnya lebih karena ini loh. Bukan karena kemenangannya aja, tapi juga karena kami dimulai dari
0,1% loh Mas Pram, pernah disurvei di bulan Juni 0,1%, namanya dilempar ke publik. Nah kemudian naik ke 20 sekian persen ketika sudah mendaftar sebagai calon, dan kemudian bisa ke 50% lebih. Nah ini membuat kami juga merasa apa yang menjadi jeripayah kami selama ini semua di tim, termasuk khususnya para paslon, Mas Pramono Anung dan Bang Dul, itu berbuah hasil. Dan ini yang membuat kita bersyukurlah lebih ke Tuhan, juga berterima kasih pada masyarakat dan warga Jakarta, baik yang sudah memilih kita ataupun yang tidak memilih. Karena demokrasi ini kan milik kita semua, kontestasi ini berjalan dengan lancar, yang gembira sesuai dengan arahan Mas Pram, dengan memilih ketua tim sesnya juga calontong gitu. Jadi semua berjalan sesuai rencana dan alhamdulillah, dan tinggal kita tunggu pengumuman penetapannya aja gitu aja sih. Baik, kita. Gak tipis hasilnya nih, tapi dari kubu Ridho juga ya Bung Andi sudah konvers juga kayaknya jadi Jakarta 2 putaran. Apa indikatornya Bung Andi? Istilahnya too close to call. Kalau dalam bahasa ilmiah statistik, too close to call. Artinya bahwa belum bisa disimpulkan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Karena kalau kita lihat data quick count, itu sekitar 50,2% menang. Sementara unggul, tetapi Mas Pram dan Bung Rano, Bung Dul, tapi kemenangannya 50,2. Sementara margin error itu plus minus 1. Jadi istilahnya within margin error. Memang untuk DKI memang berbeda dengan yang lain. Kalau mau menang 1 putaran harus 50% plus 1 atau lebih. Nah, tapi kalau dia berada di margin error berarti kan dia berada di antara 50,2 poin itu plus minus 1. Jadi bisa sampai 1, bisa sampai 49. Kalau dia berada di bawah 50, kurang 1 suara pun, makanya 2 putaran. Masih kemungkinan 49% kayaknya. Misalnya 49,99% pun tetap ada 2 putaran. Nah kalau 2 putaran, cerita bisa lain. Karena turnout, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI kemarin ini terlalu rendah, 50-an% aja. Dengan 50-an% artinya ada 40% lebih tidak pergi memilih. Sehingga ini merupakan satu tentu saja strategi kampanye harus diperbaiki kalau bisa dapat 2 putaran. Kalau memang cuma 1 putaran ya sudah selesai. Tetapi sekali lagi ini masih too close to call, within margin error, sehingga kita perlu menunggu sampai manual count selesai dilakukan. Baik, ngomongin margin of error ini kita nggak afdol kalau nggak nanya ke... Harus dari lembaga surveinya. Betul, kita ke Bang Mas Duri nih ya, poltreking. Ini kan dari hasil survei, dari hasil quick count. Poltreking ini kan sama, Pram Rano dapatnya 50,08%. Ya. Nah, ini kan berarti masih di margin of error yang mungkin cukup tipis gitu ya, Bang Mas Duri. Nah, kalau Anda melihat bagaimana nih kemungkinan 1-2 putaran atau sudah mengarah ke salah satunya, dan bagaimana soal tingkat partisipasi pemilih di Jakarta yang lagi rendah banget ini tahun ini? Iya, jadi dari data quick count yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia dengan 500 TPS sampel, angka kita di pasangan RK Suswono 39,55%, kemudian Dharma Kun di 10,37, kemudian pasangan Pram Rano di angka 50,08%. Lebih rendah lagi dari tadi itu 50,2 kan, ini 50,08. Tapi tadi kata Bung Ciko udah lumayan banyak itu 0,08. Mirip dengan angka yang tadi KPU ya sempat dideklar oleh pasangan calon nomor urut 3. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau dari kami, dari lembaga survei, tentu tidak bisa secara konklusif memberikan kesimpulan apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Gitu. Karena tadi MOE kita ya kurang lebih 1%. Nah, tapi yang saya kira menarik untuk kita perhatikan dalam konteks Pilkada Jakarta, kalau secara historis misalnya kita merujuk pada beberapa pelaksanaan Pilkada Jakarta secara langsung, misalnya di Pilkada 2012 dengan 6 pasangan calon ya waktu itu. Waktu itu berlangsung 2 putaran juga karena ada 6 pasangan calon. Tetapi di Pilkada 2017 misalnya dengan 3 pasangan calon juga berlangsung 2 putaran. Dan hari ini di
Pilkada Jakarta 2024 dengan 3 pasangan calon, memang secara quick count angkanya di atas 50. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa secara historis pertarungan di Jakarta ini memang tidak mudah. Jadi tidak mudah untuk menaklukkan rasionalitas pemilih di Jakarta untuk kemudian bisa dalam satu putaran secara historis, meskipun secara angka tentu tadi ada 0,8 ya yang itu bisa diekspektasikan menurut kami bahwa ya ada potensi ke satu putaran. Tetapi jangan lupa juga ada margin of error. Makanya kalau kami melihat deklarasi yang disampaikan oleh Pram Rano misalnya itu kan menunjukkan optimisme, sesuatu yang harus disampaikan memang kepada publik. Tetapi apa yang disampaikan oleh pasangan RK Suswono itu juga bentuk optimisme dirinya bahwa pilkada di Jakarta ini versi mereka kan harus berlangsung 2 putaran supaya ada kesempatan lagi untuk berlaga di putaran selanjutnya. Karena seakan-akan ini hasil quick count masih ada di persimpangan jalan ya, Mas Duri ya. Baik. Betul. Oke, ya, Bang Mas Duri. Ya. Ini tapi maaf, saya ke Bung Emrus dulu. Boleh Jadi dari aku awal- potong sebentar? Boleh, Oke, kita Bung Ciko, boleh. silakan. Nah, disitulah berbedanya. Kami tidak lagi melihat hasil quick count. Jadi hasil quick count itu kami lihat di hari Rabu pagi sampai Rabu kira-kira sore. Nah, di mana memang hasil quick count-nya kan 50, sekian, ada yang 49, betul. Nah, dari situ kami melihat dan kita juga tadi disampaikan ada margin of error dan lain-lain. Nah, di situ pun kita udah cukup puas. Tapi bukan itu yang membuat Mas Pram kemudian mendeklarasikan kemenangan. Begitu juga tim. Apa yang membuat kami mendeklarasikan kemenangan? Kami menunggu C hasil itu dikumpulkan oleh pihak kami dan C hasil itu diupload oleh KPU yang kemudian kita hitung Perhitungan jumlah internal. suara yang ada di C hasil itu. Nah, jumlah suara itulah yang menjadi dasar. Jadi udah kita sudah melampaui bicara soal quick count. Ya. Quick count-nya udah segitu dengan margin of error. Dan sekarang kita bicara soal tadi C hasil yang sudah diupload oleh KPU dan juga yang sudah dilakukan perhitungan oleh kita yang lengkap. Nah, jumlahnya di atas 50% duanya. Bahkan apa yang ada di kita hitungannya, karena yang satu lagi si rekap itu kan ada kemungkinan bisa salah baca dan lain-lain. Jumlah yang ada di kita bahkan melebihi dari 50,07 tadi. Baik. Itu loh maksudnya. Jadi cara pandang yang sudah berbeda. Itulah yang membuat kami juga memiliki keyakinan Iya. bahwa di situ tidak ada margin of error, dan kalaupun ada margin of error itu ada di mana cara hitung kita yang manual, yang melihat dengan mata telanjang itu lebih tinggi daripada apa yang diupload oleh KPU yang digunakan Tapi aplikasi Sirekap itu. Ya. Tapi Ya, Bang Andi, kalau silakan. bicara tentang perhitungan manual, kita harus menunggu sampai perhitungan manual itu resmi dinyatakan oleh KPU. Beda kalau misalnya juga udah hitung internal. karena kalau tiap kami kan juga punya C hasilnya, Iya. dan C hasil itu sekarang ini sedang dihitung karena belum semua barangkali sampai masuk karena kan tidak semua TPS. Yang bedanya kalau misalnya quick count kemarin itu 51,5. Ya. Terus terang sebagai ilmuwan yang juga bicara tentang biasa melakukan polling, kalau misalnya kawan-kawan ini rata-rata semuanya 50,15, otomatis kalau saya sudah langsung saya bilang sama Bung pasangan Ridho ini pasti udahlah ngaku aja. Kalau sudah 51,5 artinya di atas margin error. Tapi kalau di sekarang ini saya belum bisa mengatakan bahwa itu adalah sudah selesai karena masih within margin error. Walaupun Bung Ciko tadi bilang sudah punya C1 hasil, tapi kalau C hasil kita lebih baik tunggu perhitungan resmi dari KPU. Sebenarnya barangkali besok atau lusa bisa kita lihat dari kecamatan-kecamatan. Kalau sudah sampai di kecamatan dan sudah ada tabulasi di kecamatan dan sudah diakui semua tabulasi di kecamatan, tinggal ditambahin semua itu angka-angka Mendekati kecamatan hasil itu. akhir ya. Hasil akhirnya bisa kita lihat. Tapi kan kalau Bang Andi ini kan bijak, itu betul yang disampaikan Bang Andi. Memang seharusnya begitu. Tapi kan ini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh timnya. Kalau kami mendeklarasikan kemenangan, ya kan, dengan apa yang sudah kita hitung, timnya Bang Andi juga Masih sudah rekap mendeklarasikan bahwa ini udah pasti 2 putaran karena hasilnya nggak seperti itu kan. Tadi gitu, masih ya. rekap Jadi katanya tim Ridho. Makanya kita tunggu hasil manual di Pada KPU akhirnya deh. memang kita semua harus menunggu. Oke. Namun kami memiliki keyakinan. Oke, kita tahan dulu Bung Ciko. Bung Andi, saya harus ke Bung Emrus dulu. Bung Emrus, dari hasil survei sampai terakhir mendekati pilkada, ini awalnya elektabilitas yang paling tinggi pasangan Ridho. Tapi di akhir quick count, saat ini justru Pram Rano yang nomor 1 ya. Kenapa begitu? Baik, saya pikir itu menunjukkan bahwa program Pramono Anung menjawab permasalahan Jakarta.
banyak kalau kita analisis berbagai program yang lebih rasional, yang lebih terukur, yang lebih menjawab masalah Jakarta adalah pasangan Pramono Anung. Salah satu contoh, banyak saya kira contoh yang akan saya berikan, tidak cukup waktu. Salah satu contoh bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta, gitu ya, dengan terintegrasi dengan berbagai daerah pendukung, itu sangat operasional. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat Ridwan Kamil mengatakan membangun Disneyland, aduh jauh banget. Kalau Bang Andi Malaranggeng sering di Amerika, saya pikir belum waktunya lah kita membangun itu di Indonesia ya. Berarti dari hasil debat terakhir ini juga mempengaruhi sekali Bung Emrus. Saya kira di seluruh perdebatan itu, artinya program yang ditawarkan dan sosok. Coba kita lihat, saya kira saya bisa lebih memberikan suatu analisis bahwa Ridwan Kamil sama Susono ya, apakah dia cinta Jakarta? Buktinya apa? Sederhana. Ya. Mereka memilih di Jawa Barat kok, bukan di Jakarta. Belum Harusnya mengantongi pindah dulu KTP KTP Jakarta, mereka. ya? Saya tidak bicara, tunggu dulu. Saya tidak bicara normatif. Jadi artinya mereka tidak cinta Jakarta. Kalau Coba itu- bayang sebentar Abangku, sebentar. Ya. Artinya apa? Orang yang memilih dia di Jakarta, dirinya tidak memilih dia. Jadi artinya aku cinta padamu, kau tak cinta padaku. Meskipun ini Ini, administratif kalau gitu ya, kalau soal memilih tempat memilih, Pak Jokowi dulu waktu running Jakarta Justru- pulang ke Solo juga milih. Justru itulah. Kenapa? Karena KTP-nya belum pindah. Justru itulah tidak perlu harus kita ikuti Pak Joko Widodo yang sudah dilakukan Kan itu. begitu kan? Jadi kita harus lihat substansi persoalan baru idealnya. Kan begitu? Dan Jangan segala pada waktu itu Pak Tunggu dulu, Jokowi Bang juga menang Andi. juga. Bang Andi, saya akan bilang begini. Seringkali kita mengutip pendapat seseorang pakar, profesor, doktor, tidak boleh begitu. Jadi kita harus lihat substansi dari persoalan itu. Profesor, doktor atau ahli belum tentu benar daripada kita. Oke, Ya. baru bicara tentang margin of error gitu ya. Saya berpendapat bahwa dari awal saya sudah katakan bahwa satu putaran, cek di media, saya kira sebelum pemilu. Saya sudah Putarannya memprediksi. Pramrano. Ya, alasannya sederhana. Bahwa dari tingkat elektabilitas yang sangat rendah tadi 0, berapa? 0,1. Tren naik terus kan. Sementara Ridwan Kamil stagnan. Itu harus kita akui. Artinya apa? Rakyat merespon mereka. Jadi kalau dikatakan itu katakanlah margin of error, bisa. Secara statistik iya. Itu bisa naik 1 juga, bisa naik turun ke bawah. Artinya bisa juga naik dong ke atas. Bisa. Tetapi Ya. Tetapi Bisa juga kalau turun ke kita bawah. lihat tren kenaikan itu, kalau kita pakai logika, saya kira lebih cenderung kepada naik ke angka ke atas. Kenapa? Tren kenaikan loh, bukan fluktuatif. Kalau fluktuatif angkanya surveinya, itu bisa kita terima. Margin of error itu adalah bahwa bisa turun, bisa naik. Tapi kalau kita lihat trennya, saya pikir saya terus terang mengatakan lebih cenderung margin of error itu naik ke atas. Kita lihat misalnya tadi dikatakan kan 50%,07 kira-kira gitu atau 0,8 begitu kan? Oke, Bang Emrus. Artinya sebentar masih di bawah 1%, masih di bawah margin of error, sangat logik. Demikian. Oke, Bang Emrus, ini memang kan kita lihat di Jakarta yang menang Pramrano dari hasil quick count. Kemudian kalau di tempat-tempat lain, di provinsi lain banyak sekali yang didukung oleh Kim Plus yang menang. Seperti ada anomali di Pilkada Jakarta, tapi akan kita bahas setelah yang satu ini. Berikut.